Pernahkah kamu merasa kamu selalu berusaha menjadi orang yang baik, namun justru sering terluka? Kamu membantu tanpa diminta. Kamu mengalah meski sebenarnya benar. Kamu memaafkan, bahkan ketika luka itu belum sembuh. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah kelelahan. Dan pertanyaan sunyi di dalam kepala. Kenapa kebaikanku tidak pernah cukup? Narasi ini bukan untuk mengajarkanmu menjadi jahat. Bukan pula untuk membuatmu membenci dunia. Narasi ini adalah tentang kesadaran. Tentang memahami satu kenyataan yang jarang dibicarakan secara jujur. Bahwa kebaikan tanpa batas. Tanpa kendali. Tanpa ketegasan. Seringkali tidak dihargai, melainkan dimanfaatkan. Kebaikan yang tidak memiliki batas. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan hal yang sama. Jadilah orang baik. Jangan egois. Utamakan orang lain. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Namun yang jarang diajarkan adalah bagaimana cara melindungi diri sendiri saat kita sedang menjadi baik. Masalah muncul ketika kebaikan tidak lagi menjadi pilihan sadar, melainkan kewajiban. Ketika kamu berkata, iya, bukan karena mau, tetapi karena takut mengecewakan. Ketika kamu membantu bukan karena mampu, tetapi karena takut dianggap egois. Di titik itulah, kebaikan berubah menjadi kelemahan yang terlihat jelas. Bagi dunia, dunia tidak selalu jahat, tapi dunia selalu menguji. Banyak orang berpikir, kalau aku baik, dunia akan baik padaku. Itu pemikiran yang indah, tapi tidak selalu realistis. Dunia bukan entitas moral. Dunia adalah tempat di mana manusia hidup dengan kepentingannya masing-masing. Dan sebagian manusia akan selalu menguji satu hal saat bertemu denganmu. Sejauh mana orang ini bisa dimanfaatkan? Bukan karena mereka jahat, tapi karena tidak ada batas yang kamu tunjukkan. Jika kamu selalu tersedia, kamu akan dianggap selalu bisa. Jika kamu selalu mengalah, kamu akan dianggap tidak keberatan. Jika kamu selalu memaafkan, kamu akan dianggap tidak terluka. Dan tanpa sadar, kamu sedang mengajarkan orang lain bagaimana cara memperlakukanmu. Orang baik yang selalu diam. Orang yang terlalu baik sering memiliki satu kebiasaan yang sama. Mereka diam. Diam saat disakiti. Diam saat dilewati. Diam saat dimanfaatkan. Mereka berpikir, tidak apa-apa. Atau nanti juga orangnya sadar. Atau mungkin aku yang terlalu sensitif. Namun dunia tidak membaca pikiranmu. Dunia membaca perilakumu. Dan diam yang terus-menerus bukan dibaca sebagai kebesaran hati, melainkan sebagai izin. Izin untuk mengulanginya lagi. Dan lagi. Dan lagi. Mengapa orang yang terlalu baik sering ditinggalkan? Ini bagian yang paling menyakitkan. Kamu hadir saat orang lain membutuhkan. Kamu mendengarkan saat orang lain lelah. Kamu ada di masa-masa sulit mereka. Namun ketika kamu yang lemah, ketika kamu yang butuh, mereka tidak selalu ada. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena mereka terbiasa melihatmu sebagai pemberi, bukan sebagai manusia yang juga bisa rapuh. Kamu terlalu konsisten menjadi kuat, hingga orang lupa bahwa kamu juga bisa runtuh. Kebaikan tanpa ketegasan tidak pernah aman. Ada perbedaan besar antara orang baik dan orang lemah yang berusaha menyenangkan semua orang. Orang baik memiliki nilai. Orang baik memiliki batas. Orang baik tahu kapan harus berkata, cukup. Sementara orang yang terlalu baik seringkali mengorbankan dirinya sendiri demi kenyamanan orang lain. Dan dunia selalu menghormati orang yang menghormati dirinya sendiri terlebih dahulu. Mengapa beberapa orang terlihat dingin tapi dihormati? Pernahkah kamu memperhatikan ini? Ada orang yang tidak banyak bicara, tidak selalu membantu, tidak selalu ramah. Namun justru
Orang-orang berhati-hati pada mereka. Bukan karena mereka menakutkan, tapi karena batas mereka jelas. Mereka tidak bereaksi berlebihan. Mereka tidak menjelaskan diri terus-menerus. Mereka tidak merasa bersalah saat berkata tidak. Dan itu menciptakan satu hal penting, respect. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka tidak murah secara emosional. Dunia menggunakan orang yang mudah diakses. Jika kamu selalu membalas cepat, selalu tersedia, selalu menolong, kamu akan dianggap selalu bisa. Dan sesuatu yang selalu bisa diakses tidak pernah dianggap berharga. Ini bukan tentang menjadi sombong. Ini tentang menjaga nilai dirimu sendiri. Bahkan berlian pun bernilai tinggi bukan karena ia baik, tetapi karena ia langka. Kebaikan sejati tidak pernah memaksa diri sendiri. Kebaikan yang sehat terasa ringan. Tidak ada tekanan. Tidak ada rasa terpaksa. Jika setelah berbuat baik kamu merasa hampa, marah, atau lelah secara emosional, itu tanda bahwa ada batas yang telah kamu langgar. Batas milikmu sendiri. Dan tidak ada yang akan menjaganya selain dirimu. Belajar berkata, tidak, tanpa rasa bersalah. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi bagi orang yang terlalu baik, ini adalah perjuangan besar. Berkata, tidak, terasa seperti kejahatan. Seolah kamu sedang mengecewakan dunia. Padahal sebenarnya, kamu hanya sedang jujur pada dirimu sendiri. Orang yang sehat secara mental tidak akan membencimu karena satu kata, tidak. Dan orang yang pergi hanya karena kamu berhenti mengalah, tidak pernah benar-benar menghargaimu sejak awal. Kamu tidak dilahirkan untuk digunakan. Kamu tidak ada di dunia ini untuk menjadi tempat pelarian semua orang. Untuk menanggung beban yang bukan milikmu. Untuk selalu kuat demi orang lain. Kamu ada untuk hidup, untuk tumbuh, untuk bernapas tanpa rasa bersalah. Dan terkadang, cara paling baik untuk menjadi orang baik adalah berhenti menjadi terlalu baik. Kebaikan yang disertai kesadaran. Bayangkan kebaikan yang berbeda. Kamu membantu karena ingin, bukan karena takut. Kamu peduli, tapi tidak mengorbankan diri. Kamu hadir, tapi tidak selalu tersedia. Kebaikan seperti ini tidak melelahkan, tidak menyakitkan, dan tidak membuatmu kehilangan diri sendiri. Inilah kebaikan yang dewasa, tenang, tegas, dan utuh. Pada akhirnya, kamu akan dihadapkan pada pilihan yang tidak selalu mudah. Tetap menjadi orang yang disukai semua orang, atau menjadi orang yang menghormati dirinya sendiri. Dunia mungkin tidak selalu menyukai perubahanmu. Beberapa orang mungkin menjauh. Beberapa mungkin kecewa. Namun satu hal yang pasti, kamu akan berhenti kehilangan dirimu sendiri. Dan saat itu terjadi, kebaikanmu tidak lagi menjadi celah, melainkan kekuatan.